Allahumma salli ala sayyidil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekali lagi, Allah, tangannya sambil diangkat. Yang cowok juga, Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa yang ujung abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ganti salatullah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Oh, salatullah, salamullah ala Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bi Rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi animat ya Allah. Sekali lagi tangannya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk tepuk tangan buat kita semuanya. Tangan Ustaz, kalau ke atas tepuk tangannya semakin meriah. Kalau ke bawah redup, oke? Yuk tepuk tangan untuk Ibu Guru. Oke, alhamdulillah. Ya, pembacaan sholawat tadi sudah bagus, good job. Nanti kalau ada Ustadz bilang SDN 236, jawabnya yes, yes, oke, kece. Bisa? Kece, oke. Yes, yes, oke, kece. Oke, ulangi. SDN 236 Palembang. Yes, yes, oke, kece-nya dong, kece. Kece. Oke, ulangin lagi ya. SDN 236 Palembang. Yes, yes, oke, bukan diri, kece. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki tema, Ustadz akan mengajarkan dulu namanya tepuk cinta. Bisa tepuk cinta? Bukan cinta itu kepadamu, bukan. Ya. Tepuk cinta gini. Tepuk cinta. Pertama saya cinta pada Allah. Kedua saya cinta Rasulullah. Ketiga saya cinta pada ayah dan bunda. Insya Allah semua masuk surga. Amin. Gak usah tepuk. Ulangi, yang pertama cinta pada Allah. Kedua cinta Rasul. Ketiga cinta ayah dan bunda. Ulangi ya, semuanya serempak. Tadi Ustadz ketahuan, siapa yang pas waktu sholawat gak ngangkat tangan, tandanya dia belum mandi. Iya, kalau dia mandi otomatis ininya sudah kering, gak ada burketnya. Kalau dia belum mandi, otomatis di sini banyak burketnya. Ayo, siapa tadi yang angkat tangan? Kan ketahuan kan? Pak Guru juga ya? Enggak. Ya semuanya, tepuk semangat, tepuk cinta. Pertama saya cinta pada Allah.
Kedua, saya cinta Rasulullah. Ketiga, saya cinta pada ayah dan bunda. Insya Allah semua masuk surga. Amin. Ya, yang ketiga cinta pada ayah. Jangan boleh ketiga saya cinta pada kamu semata. Awas ketawa. Kaget, awas kalau ketawa. Ya, ulangi lagi ya. Tepuk cinta. Kedua, saya cinta Rasulullah. Ketiga, saya cinta pada Ayah dan bunda, insya Allah semua masuk surga. Amin. Nah, oke. Yang pertama, cinta kepada Allah. Nah, sekarang coba. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan tanda bukti kita cinta pada Allah. Yang pertama, diingat-ingat, nanti ada pertanyaan, yang bisa menjawab pertanyaan, Ustadz boleh suruh pulang duluan. Ya, yang pertama, cinta kepada Allah yang pertama dilakukan harus sholat. Kalau tidak sholat, walaupun banyak pahalanya, itu tidak akan diterima oleh Allah. Contoh, kakak siapa namanya? Panggilannya Sultan. Nanti ketika di akhirat ada namanya pintu Yaumil Mahfud. Besar pintunya. Di sini ada 2 malaikat. Malaikat ini bisa berubah-berubah wajah. Wajahnya garang kalau orang yang lewat orangnya banyak dosa. Wajahnya ganteng, putih, bersih kayak Ustadz. Ini akan datang kalau ada orang yang berbuat baik. Pada suatu ketika Sultan Yolelat ditanya sama malaikat, stop, nak kemana? Nak ke surga malaikat. Siapa namanya? Sultan. Sekolah di mana? SDN 236. Oke, yes kece. Wah, bukan sama itu. Nak ke sana? Iya malaikat. Nak kemana? Masuk surga. Sekarang dulu tanya sama malaikat. Sholat dak? Oh, sholat malaikat. Sholat. Sedekah dak? Sultan banyak duit. Mobil 5, motor 3, rumah kos-kosan di mana-mana. Nian, cak mano? Banyak duitnya. Oh, Sultan. Tali pinggang dia dari kulit buaya. Katanya. Terus bagaimana sedekahnya? Tiap hari malaikat kasih kawan-kawan duit 1.000. Oke, tidak masalah. Puasa dak? Puasa 40 hari. Lebihi puasa Ramadan 40 hari malaikat. Masya Allah luar biasa. Sholat dak? Oh sholat. Berapa kali? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali berarti sholatnya kapan? Lebaran, Idul Fitri sama Idul Adha. Oh jadi setahun cuma 2 kali. Iyo malaikat. Sini kata malaikat sini. Ngadep ke sana. Sudah ngadep tendang malaikat. Langsung masuk neraka jahanam. Karena apa? Pahalanya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi tidak mau sholat. Di belakang Sultan tadi ada kawannya, siapa namanya? Zaki. Zaki ini sudah ketakutan, takut kena tendang juga. Siapa kata malaikat? Zaki malaikat. Zaki. Dari mana? Kawan Sultan tadi malaikat. 236. Sholat dak? Sholat. Puasa dak? Puasa malaikat 30 hari tapi 30 hari. Sedekah dak? Ya Allah malaikat boro-boro sanggup sehari 2.000. Cuma bisa nyelengi 1.000 setiap hari Jumat. Ada dak bunda di sana program? Nah ada program 1.000 surga setiap hari Jumat kita nyelengin. Itulah yang diandalkan sama Zaki. Terus sedekah dak? Itulah malaikat cuma 1.000 seminggu. Sholat dak? Sholat malaikat. Subuh? Sholat.
Zuhur, oh sholat. Asar, sholat. Maghrib, oh apalagi. Isya, sholat malaikat. Nian. Oh silakan masuk surga. Cepat. Nah, masuk surga dak? Masuk surga. Asalkan sholatnya 5 waktu. Kalau kita tidak galak sholat, walaupun banyak kita jadi orang pintar, tidak akan masuk surga. Coba yang di sini yang harus sholat 5 waktu, yang di sini sudah sholat 5 waktu siapa? Biasanya kalau dulu Ustadz kecil, kalau tidak galak sholat 5 waktu, biasanya mati ngantuk. Jadi sumber bolong. Nah itu yang tidak galak sholat. Jadi mulai sekarang harus sholat 5 waktu. Walaupun sholatnya sendirian tidak masalah. Karena Kak Zaki, Kak Sultan walaupun kecil ini juga bisa jadi imam. Imamnya siapa? Tidak kelihatan. Jin. Ada malaikat di belakang. Jadi kalau Kak Sultan niat sholat, usolli fardul maghribi salasa rokaatin mustaqbilal qiblati, ada alilai Allahu Akbar, dewean dia nyong. Di belakang malaikat lewat. Wah, Sultan lagi sholat, belok sholat juga. Allahu Akbar. Pas waktu banyak jamaah, kelihatan enggak malaikatnya? Jinnya kelihatan enggak? Nah, pas waktu waladolin, kaki kalau di belakang ada suara amin, jangan lari. Ya. Nah, itu suaranya malah malaikat. Jadi ingat, sholat tidak boleh ditinggalkan. Paham? Tuh. Yang kedua, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu puasa. Puasa harus dilakukan. Tidak boleh tidak, karena puasa itu adalah wajib. Siapa yang di sini sampai saat ini full puasanya? Masya Allah, bagus. Puasa sampai jam 12 ya? Oh enggak, sampai jam? Nah, nanti nih Ustaz kasih tahu. Orang yang puasa itu nantinya akan masuk surga paling tinggi. Bagaimana itu? Gini, ada yang pernah ke Opi Mall? Pernah. Di depannya itu ada hotel dak? Besar. Hotel apa? Oh, Wyndham. Pernah ke parkirannya kakak ya? Pernah ke parkirannya. Di Hotel Wyndham itu kalau Ustadz ngelihat browsing, kurang lebih masuk satu malam itu 1.200.000. Mahal dah? Mahal, 1.200.000 cuma tidur numpang ngorok. 1.200.000 itu yang paling tinggi. Dulu ketika beberapa tahun yang lalu Ustadz pernah nginep di Hotel Jakarta Sultan. Di sana semalam nginepnya berapa? 2.500.000. Paling tinggi. Ketika kita naik di tinggi, itu kelihatan semua enggak kota Jakarta? Kelihatan. Kalau yang di bawah kelihatan enggak? Tidak. Yang paling tinggi 2.500.000, lantai bawahnya lagi 2 juta, lantai bawahnya lagi 1 juta, yang lantai paling murah itu dekat parkiran 200.000. Dekat parkiran 200.000. Nah, semakin banyak kita berpuasa dan sedekah, nanti pahala puasanya itu seperti kita nanti di atas surga. Wah, kelihatan galau. Wah, Sultan. Di bawahnya, ya Zaki di parkiran. Nah, kan gak enak. Oleh karena itu harus banyak-banyak berpuasa dan juga tidak lupa bersedekah. Paham di sini? Nah, nanti kalau sedekah boleh setiap hari Jumat. Tak boleh lupa untuk membawa uang 1.000 surga atau 2.000. Lebih banyak lebih bagus. Karena apa? Nanti uang yang kita berikan itu semakin memberi tambah kita untuk menjadi orang yang bahagia di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang kedua. Terus yang kedua tadi, tepuk cinta. Cinta kepada? Yang kedua cinta kepada? Ulangi lagi. Tepuk cinta. Amin ya. Oke, yang kedua cinta kepada Rasulullah. Ingat-ingat cara cinta kepada Rasulullah yaitu melaksanakan perintah Rasul dengan baik. Ada 3. Yang pertama, makan dan minum tidak boleh sambil berdiri.
Coba ikutin Ustadz. La yashrobanna. La yashrobanna. Ahadukum. Qaima. Kita narik lagi. La yashrobanna ahadukum qaima. Bareng-bareng. La yashrobanna ahadukum qaima. Sekali lagi. La yashrobanna ahadukum qaima. Sekali lagi. La yashrobanna ahadukum qaima. Artinya, janganlah kamu makan sambil berdiri. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Ingat, coba saya tanya, sapi makannya sambil apa? Berdiri apa duduk? Berdiri. Kalau ayam berdiri apa duduk? Berdiri. Kambing berdiri apa duduk? Kodok. Jongkok ya. Nah, jadi barang siapa yang makin sambil berdiri itu tandanya seperti kokodok, hewan. Nah, jadi kalau makan itu sambil duduk, nggak boleh sambil berdiri. Makan. Kalau ada temen yang lagi minum sambil berdiri bilang, la yashrobana ahadukum qaima. Jadi harus duduk. Kayak gini boleh nggak Ustaz? Boleh. Minum, lak. Boleh, ya. Ibunya lagi makan sambil berdiri. Bu, layas roban nak. Suruh dimakan sambil duduk. Kalau ibu gurunya juga seperti itu di kantin makan kemplang. Bu, layas roban nak. Harus makan sambil duduk, nggak boleh sambil berdiri. Begitu juga minum, karena ini adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, minum dan makan harus sambil duduk. Yang kedua, makan menggunakan tangan kiri. Nah, makan menggunakan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri, apalagi pakai kaki. Ya, makan harus menggunakan tangan kanan. Contoh, kita makan pakai tangan kanan. Ustaz, bagaimana kalau saya ini makan nasi padang? Nasi padang belepotan. Nak minum. Kalau megang pakai tangan kanan, kotor gak minumnya? Kotor. Apakah boleh pakai tangan kiri? Boleh. Tapi di bagian bawahnya diangkat menggunakan tangan kanan. Nih, tangan kanan. Kotor. Minum. Taruh sini. Loh. Ya. Oke. Kalau yang cewek-cewek boleh main ini. Kayak sultan ya. Gitu ya. Jadi minum harus menggunakan tangan kanan. Tidak boleh pakai tangan kiri. Itu yang keberapa? Kedua. Terus yang ketiga, memperbanyak membaca sholawat. Karena barang siapa yang membaca sholawat, sambil duduk baca sholawat, sambil belajar baca sholawat, nak pergi ke sekolah baca sholawat, nanti di yaumil akhir Rasulullah akan mencari kita. Contoh, Nabi Muhammad ketika di yaumil akhir dewean, malaikat, ada apa Rasulullah? Di catatan sini ada yang namanya Zaki malaikat. Kemanalah dia? Oh ya Rasulullah, dia lagi disiksa di neraka. Ngapa? Gara-gara dia galak maling. Gara-gara dia kalau sama guru tidak galak sopan umpamanya. Oh ngapa kok bisa mak itu kata Rasulullah. Ya cak itulah ya Rasulullah. Ya sudah mak ini. Di daftar ini Zaki ini setiap nak berangkat sekolah selalu baca sholawat. Salatullah salamullah. Balik sekolah salatullah salamullah. Gak ada boleh ya. Salatullah. Nak balik baca sholawat. Nak belajar baca sholawat. Masuk kelas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca sholawat. Lantas cak mana ya Rasulullah? Angkat dari neraka. Dia kaget ngerewangin aku ke dalam surga. Jadi asisten pribadi. Wah, Rasulullah itu ganteng, wangi. Kalah Raffi Ahmad. Ya. Apalagi kayak bapak. Kumisnya be kalah. Rasulullah saking gantengnya,
Keringat Rasulullah ini kalau diwadai dalam satu botol harganya 1 miliar. Namanya minyak kasturi lebih wangi. Itu keringat Rasulullah. Coba kalau keringat Kak Zaki. Lagi main apa? Main bola. Oh sini. Nah, galak dah. 1 miliar. Kawan-kawan lari apa galak? Lari kabur. Bau apa? Oh bedek. Itu ya. Nah kalau Rasulullah ini senyum, Rasulullah senyum, yang namanya tumbuhan yang tadinya layu langsung mekar. Rasulullah senyum. Rasulullah lewat, yang namanya pohon semuanya tunduk. Rasulullah lewat, tidak pernah kena dengan sinar matahari karena di atasnya ada awan yang selalu melindungi Rasulullah. Itu tidak pernah kepanasan. Rasulullah lagi duduk main ini, tiba-tiba yang namanya pohon mendekati Rasulullah, kemudian menutupi. Nah, itu Rasulullah ganteng, putih. Pokoknya the best lah. Ya, bagi siapa yang selalu membaca salawat, itu nanti di yaumil qiyamah akan bersama dengan Rasulullah. Itu yang ketiga. Terus yang ketiga dalam tepuk cinta apa? Ayah dan bunda. Ingat, cinta pada ayah dan bunda itu juga seperti kayak kita cinta kepada guru. Sama guru itu harus taat dan patuh. Ada 3 cara. Yang pertama, kalau ngomong sama orang tua ataupun sama guru, tidak boleh dengan menggunakan bahasa yang kasar. Ya, umpamanya ibu guru minta tolong. Zaki, tolong ambilin ibu sepatu. Dek dewe. Zaki, umpamanya ayah ngomong, tolong ambilin ayah minum. Maboy. Itu tidak boleh. Ucapan yang kasar itu akan menggetarkan surga kita. Tahu surga? Kalau kita berbuat baik, sholat, sedekah, puasa, itu Allah sudah memberikan istana di dalam surga. Besar, bagus, terbuat dari emas. Kalau kita berbuat kata kasar sama orang tua, disuruh dak galak ngomong-ngomong kotor, istana kita ini akan berguncang. Sekarang saya pertanyaan, kalau kita ada rumah, kena gempa, kulkasnya nyampak dak? TV-TV jatuh tidak? Terus yang ada perabotan di dalam rumah itu berantakan tidak? Seperti itulah surga kita kalau kita galak ngomong kotor. Ya. Nah, beliin calok di pasar. Ay, mahabay, mak. Cantik-cantik beli calok. Nah, harus yang bagus. Nak, beliin calok nak di pasar. Iya bu, siap bu. Nah, tolong ambilin air minum ibu. Oh siap bu, beliin air minum ibu. Satu kali teguhan air minum masuk ke dalam kerongkongan ibu kita, maka kita akan bernilai pahala surga. Tuh, baru satu teguh, apalagi habis. Minum lagi bu, biar ibu dapat surga. Biar kami dapat surga. Minum lagi. Bu.